Oke, kembali lagi di kelas lab statistika terapan. Pada kuliah kita yang ke-10 ini, kita akan membahas tentang Structural Equation Modeling atau SEM. Nah, teman-teman bisa lihat di modulnya di halaman 107, itu tentang Structural Equation Modeling. Nah, pada pertemuan kita yang ke-10 ini, saya juga mengingatkan bahwa teman-teman tidak akan lagi menggunakan aplikasi SPSS, melainkan kita akan menggunakan aplikasi AMOS. Nah, untuk Structural Equation Modeling itu hanya bisa digunakan aplikasi AMOS sebagai penyelesaiannya. Jadi teman-teman tidak bisa menggunakan lagi aplikasi SPSS maupun eViews pada pertemuan kita yang ke-10 ini. Oke, langsung aja kita lanjut untuk mempersingkat waktu. Nah, kita mulai dari variabel laten dan variabel manifest. Nah, variabel laten itu apa sih? Variabel manifest itu juga apa? Nah, variabel laten definisinya adalah variabel yang tidak dapat dihitung secara langsung. Nah, artinya ini adalah variabel laten itu tidak ada nilainya, sehingga nggak bisa dihitung. Nah, variabel laten bisa dihitung apabila ada variabel manifest. Nah, jadi kalau misalnya variabel laten nggak ada variabel manifestnya, itu nilainya 0, nggak bisa dihitung. Nah, kalau variabel laten ada variabel manifestnya, itu baru bisa dihitung. Nah, jadi variabel manifest itu jadi apa? Nah, variabel manifest itu adalah variabel yang dapat dihitung secara langsung. Artinya, variabel manifest ini punya nilainya. Karena dia punya nilai, maka bisa dihitung. Bisa dihitung, dia bisa mengukur besarnya variabel laten. Nah, jadi besarnya variabel manifest itu akan berpengaruh terhadap besarnya variabel laten. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti yang ada di bawah ini, saya menggambar model penelitian, ada variabel laten, ada variabel manifest. Variabel laten itu disimbolkan dengan oval dan variabel manifest disimbolkan dengan kotak. Nah, teman-teman harus sama dengan yang ada di sini. Jadi untuk variabel laten itu bentuknya oval, nggak boleh yang lain. Nah, karena nanti kalau misalnya gambar teman-teman variabel laten dan manifestnya berbeda dengan yang di sini, nanti AMOS-nya bisa problem. Nah, di sini variabel laten saya gambarkan oval, di sini saya ambil contoh etika profesi. Nah, etika profesi itu sebagai variabel laten. Nah, ternyata etika profesi ini nggak ada nilainya. Nah, maka sebab itu saya pecah lagi nih etika profesi menjadi 4 bagian. Ada yang namanya integritas, ada yang namanya objektivitas, ada yang namanya kerahasiaan, ada yang namanya profesional. Nah, keempat bagian dari etika profesi ini saya jadikan variabel manifest. Nah, variabel manifest saya simbolkan dengan simbol kotak. Nah, maka sebab itu secara otomatis integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan profesional itu mempunyai nilai karena dia adalah variabel manifest. Karena dia bentuknya kotak. Nah, lalu di tiap-tiap variabel manifest saya juga menggambar adanya error. Kenapa saya gambar error? Karena mengingat tidak ada satupun variabel yang ada di statistik yang nilainya sempurna. Pasti ada variabel yang nilainya ada errornya. Tidak ada variabel yang nggak ada errornya. Maka sebab itu saya tulis untuk variabel manifest yang punya angka di sini. Nah, di sini saya tulis error karena pasti ada errornya di sini. Maka sebab itu terciptalah yang namanya tingkat kepercayaan atau alfa. Asal mulanya itu dari sini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita mulai lagi ke variabel laten, endogen, dan eksogen. Nah, sebenarnya ini nggak hanya variabel laten, endogen, dan eksogen. Ini juga bisa berlaku bagi variabel manifest, baik endogen maupun eksogen. Nah, jadi kita lihat di sini, ada yang namanya istilah endogen, ada yang istilahnya eksogen. Nah, variabel endogen itu bisa kita analogikan, bisa kita artikan sebagai variabel dependent. Nah, lalu untuk variabel eksogen itu kita bisa artikan sebagai variabel independent. Nah, saya harap teman-teman sudah mengerti apa bedanya variabel dependent dengan independent karena saya tidak akan menjelaskan lagi di sini. Teman-teman seharusnya sudah dapat di materi SPSS kemarin. Kalau misalnya teman-teman nggak tahu, silakan putar lagi videonya tentang SPSS. Nah, di sini saya buat contoh model penelitian. Di sini saya buat variabel laten endogen adalah audit quality dan variabel laten eksogennya adalah profitability dan leverage. Nah, jadi kalau misalnya saya ceritakan di sini, kita akan membuat penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi audit quality. Karena audit quality ini dipengaruhi oleh profitability dan juga leverage.
Nah, ini kalau misalnya kondisinya audit quality, profitability, dan leverage tidak punya nilai. Karena di sini bentuknya adalah oval, variabelnya variabel laten. Nah, tetapi kalau misalnya si audit quality, profitability, atau leverage itu punya nilainya, maka kita tidak bisa gambarkan ini sebagai oval. Melainkan kita harus ubah ini ke variabel manifest. Nah, variabel manifest karena ada nilainya. Nah, maka sebab itu, audit quality, profitability, dan leverage kalau punya nilainya, kita harus ubah gambarnya menjadi kotak. Nah, lalu teman-teman perhatikan arahnya jangan sampai salah di sini. Kenapa saya tulis arahnya itu ke audit quality semua? Karena ya profitability itu sebagai variabel eksogen, leverage sebagai variabel eksogen. Nah, variabel eksogen itu mempengaruhi variabel endogen. Nah, jadi saya harap teman-teman sudah mengerti karena ini dasarnya sebenarnya sudah teman-teman pelajari pada sebelumnya. Kita lanjut lagi ke model pengukuran model struktural. Nah, jadi dalam AMOS itu dibagi menjadi dua model dalam menghitung soal struktural equation modeling. Nah, yang pertama ada yang namanya model pengukuran. Nah, model pengukuran itu ditujukan untuk mencari hubungan variabel laten dan manifest. Jadi kita ingin mencari variabel yang bentuknya tadi oval dengan variabel yang bentuknya tadi manifest atau kotak. Jadi oval sama kotak. Nah, kita mencarinya itu, bukan endogen dan eksogen. Kita hanya mencari yang bentuknya oval dan kotak. Udah gitu aja untuk model pengukuran. Yang perlu teman-teman tahu, dalam model pengukuran, itu kita menggunakan yang namanya Confirmatory Factor Analysis atau CFA. Nah, si CFA ini sebagai indikator untuk menghitung apa yang seharusnya diukur. Nah, kalau misalnya teman-teman ingat lagi, variabel laten kan itu nggak punya nilai. Sementara variabel manifest punya nilai. Nah, nanti besarnya variabel manifest dan variabel laten itu kan akan berpengaruh. Nah, nanti hasilnya itu dihitung oleh yang namanya confirmatory factor analysis. Jadi itu fungsinya untuk mencari hubungan antara variabel laten dan manifest. Itu untuk model pengukuran. Lalu yang kedua, ada yang namanya model struktural. Nah, berbeda dengan model pengukuran yang menghitung besarnya hubungan variabel laten dan manifest, untuk model struktural ini itu kita menghitung hubungan antara variabel laten endogen dan eksogen, atau mencari hubungan variabel endogen dan eksogen, gak usah pakai laten. Nah, jadi struktural ini jadi khusus untuk mencari hubungan dependen dan independennya. Cukup kayak gitu aja. Nah, jadi teman-teman saya harap bisa membedakan antara model pengukuran dengan model struktural. Oke, saya next lagi. Nah, ini yang ingin saya sampaikan di awal, biar nanti teman-teman tidak ada problem di praktek. Nah, pastikan pada saat teman-teman membuat model penelitian nanti, teman-teman itu silakan kasih space yang lumayan banyak di atas. Nah, lalu ditulis judul sebagai berikut. Nah, teman-teman bisa foto, bisa tulis, atau bisa diingat. Nah, ada 4 komponen yang harus teman-teman tulis di judul tersebut. Nah, yang pertama, chi-square. Nah, yang kedua, prop. Yang ketiga, GFI. Yang keempat, AGFI. Di mana chi-square itu rumusnya adalah garis miring terbalik CMIN. Prop sama dengan garis miring terbalik P. GFI sama dengan garis miring terbalik GFI. AGFI sama dengan garis miring terbalik AGFI. Nah, teman-teman jangan sampai salah. Titiknya, komanya, huruf besar, huruf kecil, itu saya harap jangan sampai salah. Nah, di sini juga ada notnya. Tulisan di judul itu harus sama. Nggak boleh yang namanya perbedaan sedikit pun. Termasuk juga model penelitian, jangan sampai salah bentuknya, jangan sampai salah arahnya, jangan sampai salah namanya. Karena di AMOS itu, kesalahan sepele seperti itu bisa berakibat fatal terhadap outputnya. Kalau udah fatal, outputnya tidak mau keluar, maka yang harus teman-teman lakukan adalah mengulangi pekerjaan teman-teman dari awal lagi. Jadi teman-teman harus nulis lagi judulnya, harus nulis lagi, harus membuat lagi modelnya, harus mengatur lagi bagaimana settingnya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita paksa, itu ya sama aja kita error. Mau diapain caranya itu tetap error. Begitulah AMOS. Jadi saya harap teman-teman mohon sekali teliti untuk
pertemuan kita yang sekarang. Jangan sampai salah. Misalnya kalau teman-teman salah, itu akan berdampak rugi pada teman-teman itu sendiri. Otomatis teman-teman akan mengundur waktu lebih banyak untuk ya belajar atau untuk praktek pada soal structural equation modeling ini apabila salah. Nah, maka sebab itu teman-teman silakan perhatikan di sini, silakan foto yang saya tampilkan di sini, lalu nanti teman-teman bisa kopas di soal nanti. Oke, kurang lebih itu saja untuk soal teori. Nanti kita akan bertemu di video praktek. Nah, saya harap teman-teman jangan sampai ada yang salah. Oke, good luck untuk semuanya. Kita ketemu lagi nanti. Terima kasih.